Balik lagi bersama saya di channel YouTube The Man Project. Video kali ini kita akan merakit sebuah mesin pemisah atau pembelah LCD touchscreen yang biasa disebut LCD separator. Alat ini memiliki dua fungsi untuk membantu kita pada saat proses reparasi LCD handphone. Fungsi pertama adalah memanaskan bagian lem yang merekatkan bagian LCD dengan touchscreen agar pemisahan LCD dan touchscreen lebih mudah. Fungsi kedua adalah sebagai holder atau penahan agar LCD tidak terlepas pada saat kita mengerjakan pembelahan. Fungsi ini bisa berjalan karena alat ini memiliki alat vakum, sehingga alat ini bisa menghisap bagian kaca touchscreen. Dengan begitu LCD tidak akan terlepas dari mesin. Ini sebagai contoh, untuk daya hisap yang dihasilkan mesin ini sangat luar biasa kuat sekali men. Bahkan untuk mengangkat bodinya sendiri sangat kuat sekali. Ini sudah saya goyang-goyangkan tidak kunjung terlepas, karena untuk daya hisapnya sangat luar biasa kuat. Dan jika kita beli alat ini dengan rakitan pabrik, itu harganya sekitar 300 sampai dengan 500 ribu rupiah. Bahkan ada yang jutaan rupiah men. Dengan cara merakitnya sendiri tentunya kita akan lebih hemat. Selain sebagai mesin pemisah atau pembelah LCD, alat ini bisa kita manfaatkan untuk memanaskan kopi seperti ini men. Jadi ketika kita sedang bekerja, kita tidak perlu khawatir lagi untuk kopi yang kita seduh akan dingin. Bagaimana men? Apakah kalian tertarik untuk merakitnya? Jika tertarik, mari kita lanjut untuk video perakitannya. Oke, jadi semua ini adalah komponen yang saya gunakan dan seperti biasa untuk link pembelian komponen tersebut sudah saya letakkan di keterangan video. Lanjut akan saya jelaskan satu persatu komponen apa saja yang saya gunakan. Yang pertama saya menggunakan temperatur kontrol atau termostat digital men ya, seperti ini untuk tipenya yang STC 1000. Di sini ada cool dan juga heat seperti ini. Lalu di sebelah kanan ada tombol power on off. Sedangkan di bawahnya ada tombol setting, lalu sebelahnya lagi ada tombol menghadap ke atas dan juga tombol menghadap ke bawah. Nanti akan saya jelaskan ini tombol untuk apa. Oke, lanjut untuk sisi atasnya seperti ini yang tipe AC 220 volt, ada juga yang tipe DC 12 volt. Saya pakai ini adalah tipe AC 220 volt. Lalu di bawahnya ada 8 buah pin yang pastinya sudah lengkap dengan sensor suhunya seperti ini. Ini bisa digunakan untuk suhu panas dan juga suhu dingin men. Oke, jadi seperti ini untuk temperatur kontrolnya dan harganya ini cuma Rp35.000. Jika kalian beli temperatur kontrol ini, kalian juga sudah mendapatkan buku manual petunjuk. Jadi ini untuk cara setting dan penggunaan dari temperatur kontrol STC 1000. Berikutnya saya juga menggunakan heating plate 200 watt 220 volt. Jadi ini adalah sebuah elemen pemanas yang dimana elemen ini dapat mencapai suhu 260 derajat men. Untuk wattnya ini yang saya pakai 200 watt. Jadi elemen seperti ini itu biasanya digunakan untuk mesin tambal ban. Untuk harganya sekitar Rp45.000 men. Oke, berikutnya saya juga menggunakan satu buah pompa vakum seperti ini. Ini diameternya besar sekali. Jadi lubang yang ujung itu adalah yang meniup udara, sedangkan yang ini adalah menghisap udara. Nanti yang kita pakai adalah yang menghisap saja. Terus untuk dinamo yang digunakan ini adalah dinamo 12 volt untuk tipe dinamonya yang tipe 555. Jadi ini adalah pompa vakum yang memiliki kapasitas 10-15 liter per menit. Oke, bentuknya seperti ini dan daya hisapnya ini benar-benar mantap men ya. Untuk harganya sekitar Rp65.000. Selanjutnya saya juga siapkan satu buah potongan selang karet seperti ini untuk diameternya 8 mm yang pastinya nanti pas di bagian nozzle pompa vakum. Berikutnya saya juga siapkan satu buah adaptor 12 volt 3 ampere 36 watt. Selain menggunakan adaptor jenis seperti itu, kalian juga bisa menggunakan adaptor jaring seperti ini men. Untuk speknya juga sama 12 volt 3 ampere.
36 watt. Mungkin nanti saya akan pakai yang ini saja men untuk adaptornya. Jadi di sini ada input tegangan AC dan juga output DC 12 volt. Untuk adaptor seperti ini untuk harganya sekitar Rp35.000. Berikutnya saya juga siapkan klem selang stainless seperti ini dan juga plat besi yang sudah saya tekuk. Jadi klem ini nanti untuk ngejepit pompa vakumnya. Oke, berikutnya saya juga siapkan ini. Ini adalah pentil ban atau puting ban ya men. Seperti ini bentuknya. Ini bekas dari ban dalam sepeda motor. Jadi nanti kita manfaatkan untuk separator LCD ini. Jadi kalian bisa beli ataupun bisa ngambil dari ban motor bekas. Setelah itu yang ini adalah penjepit untuk sensor suhunya. Sensor suhu yang terdapat di termostat. Jadi nanti seperti ini untuk pemasangannya agar lebih mudah dan pastinya lebih akurat untuk penghitungan suhunya. Untuk bahannya ini dari plat aluminium tipis yang sudah saya tekuk seperti ini. Oke, berikutnya saya juga siapkan sebuah mur baut dengan ukuran 3 mm. Oke, selanjutnya saya juga siapkan 4 buah ring bos seperti ini. Ini bisa dibeli di toko spare part sepeda motor men. Untuk harga per biji Rp2.500. Setelah itu saya juga siapkan siku L seperti ini. Ini adalah siku untuk heatsink. Bentuknya seperti ini. Untuk harganya per biji itu cuma Rp1.000. Ini saya siapkan 4 biji sekaligus. Setelah itu saya juga siapkan 1 buah lampu LED yang lengkap dengan resistor 1K di bagian kaki positif seperti ini men ya. Jadi nanti siap kita pasang. Setelah itu tidak lupa 4 buah kaki karet. Lalu setelah itu ada 1 buah tempat sikring seperti ini yang ukuran besar. Dan satunya lagi ada 1 buah saklar lengkap dengan indikator yang memiliki 3 buah kaki. Untuk sikringnya saya menggunakan sikring kaca 5 ampere. Setelah itu ada juga 1 buah konektor AC 220 volt dan juga saklar pencet seperti ini. Oke, lanjut kita wajib siapkan juga sebuah plat aluminium. Untuk ukurannya 25 x 10 cm. Sedangkan tebal yang saya gunakan ini yang 5 mm. Untuk harganya saya beli sekitar Rp46.000. Jadi nanti tinggal kita potong saja sedikit. Oke, setelah itu selain menggunakan plat aluminium 5 mm, saya juga gunakan sebuah plat aluminium bekas dari lampu LED sorot seperti ini. Jadi yang nanti akan saya manfaatkan adalah plat aluminiumnya saja. Untuk lampu LED-nya nanti akan saya buang. Selain menggunakan plat aluminium seperti ini, kalian juga bisa menggunakan dari plat nomor sepeda motor bekas. Oke, setelah itu saya juga siapkan 1 buah karet separator LCD. Ini adalah karet silikon yang khusus untuk mesin separator. Jadi ketika kita beli, ini sudah lengkap dengan lubang-lubang di tengahnya. Untuk harganya ini sekitar 13 ribuan. Selain itu masih ada lagi ya men, yaitu sebuah solasi aluminium foil seperti ini atau lakban aluminium. Untuk harga 1 roll ini sekitar Rp30.000, namun kita gunakan sedikit saja untuk project kali ini. Oke, berikutnya untuk box yang saya gunakan adalah box dengan tipe X7. Jadi panjang dari box ini 21,5 cm, untuk lebarnya 14,5 cm dan tingginya 8,5 cm. Untuk harga dari box X7 ini sekitar Rp16.000. Oke, ini yang terakhir men ya, yaitu sebuah kabel bekas. Ini adalah kabel bekas PSU komputer yang saya manfaatkan. Oke, kita lanjut ke proses perangkaian. Oke, hal yang pertama harus kita kerjakan, kita bikin terlebih dahulu untuk elemen pemanasnya. Ini kebetulan saya manfaatkan plat aluminium bekas LED sorot ya men. Jadi ini saya ambil semua lampu LED-nya dan saya sisakan untuk plat aluminiumnya saja. Jadi selain menggunakan plat aluminium bekas lampu LED sorot seperti ini, kalian juga bisa memanfaatkan plat aluminium dari plat nomor kendaraan. Untuk ketebalannya kurang lebih yang 1 mm. Oke, setelah kita berikan double tip seperti ini, lalu kita tempelkan lembaran pipa PVC. Untuk ukurannya kira-kira seperti ini men ya. Oh ya, untuk plat yang saya gunakan, untuk ukurannya ini panjang 10 cm dan lebarnya 6,5 cm. Oke, jika sudah seperti ini, tinggal kita balik dan kita letakkan di tempat yang datar. Lalu tinggal kita pukul menggunakan palu seperti ini men. Jadi yang kita pukul itu hanya sisi yang paling ujung ya men. Ini secara memutar kita pukul menggunakan palu. Oke, jika sudah selesai dengan cara tersebut, kita berhasil membuat sebuah coakan yang berbentuk kotak di bagian tengah seperti ini. Jadi nanti jika kita letakkan di plat aluminium yang tebal 5 cm,
ada sedikit rongga seperti ini men. Jadi rongga tersebut berfungsi sebagai jalur udara yang dihisap oleh dinamo vakum. Dan pastikan untuk seluruh sisi tepinya ini rata ya men, nantinya agar udara tidak ada yang bocor. Oke, setelah selesai kita lubangi terlebih dahulu di bagian sini. Dan sebelum kita lubangi, kita paskan terlebih dahulu untuk elemen pemanasnya. Jadi elemen pemanas nanti tempatnya di sini. Lalu untuk lubang pentil bannya di sebelah sini men. Untuk melubangi saya menggunakan mata bor spiral dan ukurannya kita sesuaikan dengan pentil bannya. Jika sudah, tinggal kita letakkan saja pentil bannya menghadap ke atas. Pastikan yang bawah ini rata dengan coakannya. Lalu di bagian sisinya kita lem menggunakan lem silikon high temperatur. Jadi lem ini adalah lem silikon yang bisa kita aplikasikan di temperatur yang sangat tinggi. Untuk pembelian dari lem silikon ini bisa kalian beli di bengkel sepeda motor. Untuk bagian atas pun juga sama, kita berikan lem silikon. Setelah itu untuk ringnya kita pasang dan kita kencangkan menggunakan bautnya. Lalu tinggal kita rapikan saja di bagian dalam seperti ini agar lebih rata dan pastikan tidak ada udara yang bocor lewat sini. Oke, jika sudah seperti ini untuk hasilnya, jika kita letakkan nanti untuk bagian pentil bannya yang bagian dalam tidak nempel di plat aluminiumnya men. Baiklah, lanjut kita kerjakan untuk aluminium yang tebal 5 mm. Ini plat akan kita potong sesuai dengan ukuran karet LCD separator. Untuk lebar platnya ini kebetulan sudah 10 cm. Untuk panjangnya tinggal kita potong, kita sesuaikan dengan karet LCD separator. Untuk memotong plat aluminium ini saya menggunakan gerinda biasa dan mata potongnya saya menggunakan mata potong cutting wheels. Setelah terpotong untuk bagian ujung-ujungnya kita bikin sedikit oval seperti ini men ya, agar tidak tajam dan pastinya terlihat sedikit lebih rapi. Oke, ini sudah selesai dan hasilnya kurang lebih seperti ini men. Sedikit lebih oval dan pastinya tidak tajam. Lalu bagian pinggir-pinggirnya pun juga sudah rapi. Oke, lanjut akan kita lubangi di bagian tengahnya sesuai dengan lubang yang ada di karet LCD separator. Oke, setelah kita berikan tanda menggunakan spidol, kita tandai lagi menggunakan penanda titik bor agar pengeboran kita tidak meleset. Untuk membuat lubangnya saya menggunakan mata bor besi dengan ukuran 2 mm. Setelah lubang kelima untuk mata bor yang saya pakai ini patah men. Akhirnya saya putuskan untuk mengganti mata bor menggunakan mata bor serbaguna dengan ukuran 3 mm. Setelah kita lubangi untuk tempat mur dan baut, kita bikin seperti ini ya men, agar kepala bautnya tidak nongol. Kita perbesar menggunakan mata bor 6 mm. Namun kita ngebornya tidak sampai tembus men. Oke, ini sudah selesai dan kurang lebih hasilnya seperti ini. Sedikit ada coakan untuk kepala baut agar baut tidak nongol dan pastinya akan lebih fresh dan rapi. Oke, setelah proses pelubangan selesai, kita lanjut dengan pengamplasan agar terlihat lebih glowing dan pastinya lebih menawan men. Seperti inilah hasilnya. Saya rasa ini sudah mirip dengan papan elemen LCD separator pabrikan. Namun untuk lubangnya sedikit terlalu besar ya men yang di bagian tengah, tapi ini tidak masalah.
Oke, jika sudah hasilnya seperti ini adalah tampak atasnya dan yang ini adalah tampak bawahnya. Kebetulan sudah saya berikan 4 buah lubang yang tidak tembus seperti ini. Kemudian nanti akan saya pasang di sini untuk keempat murnya. Untuk murnya saya pasang menghadap ke atas. Lalu nanti tinggal kita letakkan seperti ini saja, men. Jadi tujuan dari keempat buah mur ini untuk memasang elemen pemanas. Oke, jika sudah seperti ini, untuk keempat lubang kepala murnya kita berikan lem silikon tahan panas. Setelah itu kita siapkan thermal grease atau pasta pengantar panas. Jadi tujuan dari pasta ini sebagai perekat dan juga pengantar panas agar panasnya nanti akan tersebar merata dengan cepat. Setelah itu tinggal kita tekan saja seperti ini. Lalu bagian pinggir kita lem menggunakan lem silikon. Kita ratakan menggunakan tangan saja seperti ini, men, dan jangan sampai ada lubang sedikit pun yang terbuka. Jadi tujuannya agar tidak ada udara sedikit pun yang bocor, men. Setelah kita berikan lem silikon dan sudah kita ratakan dan pastikan tidak ada yang bocor sedikit pun, lanjut kita berikan thermal grease di bagian bawah elemen pemanas. Kita ratakan seluruh bagian bawah elemen pemanas. Lalu tinggal kita letakkan saja persis di tempat yang sudah kita sediakan. Tinggal kita tekan lalu kita pasang baut penguncinya. Oke, ini tahap yang terakhir. Tinggal kita berikan solasi aluminium foil. Kita pasang di semua sisi yang ada lem silikonnya, men. Setelah itu tinggal kita potong di bagian tepinya dan kita rapikan. Oh ya, ini ada satu ketinggalan, yaitu penjepit dari sensor suhu. Seperti biasa kita berikan lem silikon, kita letakkan di sini dan kita berikan solasi aluminium foil. Oke, akhirnya semua selesai untuk perakitan elemen pemanas. Kurang lebih bentuknya seperti ini dan kita tunggu sekitar 24 jam, men, agar untuk lemnya ini mengering. Dan pastikan tidak ada rongga sedikit pun ya, men, agar tidak ada kebocoran di bagian bawah. Jadi udara yang dihisap nanti fokus ke bagian atasnya saja. Sambil nunggu kering kita kerjakan di bagian boxnya. Oke, ini untuk boxnya sudah saya beri tanda seperti ini. Yang depan nanti untuk tempat kontrol suhu, lalu sebelahnya saklar pencet. Untuk bagian belakang tempat sikring dan juga soket AC 220 volt. Oke, untuk melubanginya seperti biasa saya menggunakan mata bor spiral. Lalu untuk membuat pola yang kotak saya menggunakan mini gerinda dengan saya sendiri dengan mata potong gerinda mini. Oke, men, akhirnya semua selesai untuk membentukkan pola letak komponen-komponen di bagian box X6. Jadi seperti ini ya, men, tampak belakang dan juga tampak atas maupun tampak depan. Untuk cover bagian bawahnya pun juga sudah selesai dengan beberapa lubang seperti ini. Tinggal kita rakit saja. Yang pertama kita pasang terlebih dahulu untuk elemen pemanas dan sebelumnya akan kita potong untuk keempat baut yang nongol ini. Oke, sudah rapi. Lalu untuk bagian atas boxnya kita berikan solasi aluminium foil. Ini tujuannya agar panas dari elemen tidak langsung mengenai bodi plastik. Oke, lanjut untuk ring pengganjalnya juga sudah saya berikan sebuah ring. Ini adalah ring dari lembaran pipa PVC. Tinggal kita pasang seperti ini dan tujuan dari ring ini agar tidak kontak langsung ya, men, untuk ring besinya ke bagian bodi plastik. Setelah itu untuk sensor suhu kita pasang, men. Pastikan sudah menempel di bagian plat aluminiumnya. Tahap terakhir tinggal kita berikan mur dan bautnya. Oke, lanjut kita kerjakan yang bagian belakang. Ini kita pasang untuk saklar on off. Lalu rumah sikring pun juga kita pasang. Setelah itu konektor AC 220 volt. Oke, untuk komponen bagian belakang sudah selesai kita pasang. Kita lanjutkan untuk komponen bagian depan. Untuk saklar on off yang pencet ini kita pasang di bagian depan sebelah kanan, men. Setelah itu lampu LED indikator kita pasang di atas saklar pencet. Untuk pemasangan lampu LED ini hanya saya rekatkan menggunakan lem bakar seperti ini, men.
Jika semua sudah terpasang, kita sisihkan terlebih dahulu, lanjut kita kerjakan di cover penutup bagian bawah. Untuk kaki karet tidak kalah penting dan kita pasang terlebih dahulu. Baiklah, jika sudah selesai untuk kakinya, kita lanjut untuk pemasangan bracket dari dinamo vakum. Oke, setelah bracket terpasang, untuk dinamo vakum juga kita pasang seperti ini, men. Lalu tinggal kita kunci menggunakan klem selang stainless. Untuk hasilnya kurang lebih kayak gini, men ya. Jadi pemasangan seperti ini akan meminimalisir getaran yang dihasilkan dari dinamo vakum. Oke, setelah dinamo vakum terpasang, kita lanjut pasang power supply 12 volt. Setelah itu lanjut kita pasang kabel di bagian output PSU 12 volt. Dan pemasangan kabelnya jangan sampai terbalik ya, men, antara output dan input AC 220 volt. Jadi untuk output DC 12 voltnya berada di sebelah kanan dan di sini sudah ada tandanya ya, men. Kita pasang terlebih dahulu untuk kabel merahnya di bagian output yang positif. Setelah itu kita pasang kabel warna hitam di bagian output yang negatif. Lanjut untuk kabel warna hitam atau kabel yang negatif, kita solderkan saja langsung di salah satu kaki dinamo vakum. Untuk pemasangannya bolak-balik sama saja ya, men. Berikutnya kita berikan potongan kabel merah lagi dan kita sambungkan di kaki dinamo vakum. Oke, jadi seperti ini kurang lebih untuk kabelnya, nanti akan kita sambungkan di bagian saklar. Oke, kita lanjut untuk pemasangan di box yang satunya. Ini akan kita solder di bagian input AC 220 volt. Kita berikan potongan kabel sedikit seperti ini, kita solderkan di bagian salah satu kaki saklar, lalu kita sambung di bagian input soket AC 220 volt. Jadi saklar ini memiliki 3 kaki, kaki yang warna silver kita sambung ke bagian input AC 220 volt. Lanjut untuk kaki soket yang AC 220 volt, kita berikan potongan kabel seperti ini dan kita sambungkan di bagian salah satu kaki sekring. Setelah itu untuk kaki saklar yang warna gold, ini kita solder kabel juga seperti ini, lalu kita sambungkan di salah satu kaki sekring yang satunya, men. Jika sudah, kita siapkan kabel potongan lagi seperti ini, men ya. Jadi ada 4 buah kabel yang masing-masing kita sambung menjadi satu. Untuk kabel warna kuning dan hitam ini akan kita sambungkan di salah satu kaki saklar yang tengah. Sedangkan kabel merah satunya kita solder di kaki saklar yang warna gold. Dan akhirnya kita sudah memiliki 2 input AC 220 volt. Jadi nanti untuk satu pasang kabel ke bagian PSU 12 volt, yang satunya lagi ke bagian pemanas. Oke, kita sambung terlebih dahulu ke bagian input AC 220 volt di PSU 12 volt. Pastikan lagi jangan sampai terbalik ya, men, di bagian input AC 220 volt dan juga output DC 12 volt. Oke, ini untuk kabel outputnya yang terputus ini kita sambungkan di kaki saklar pencet. Oke, sedangkan untuk kabel dari lampu LED ini kita ikutkan saja langsung di bagian kaki-kaki dari dinamo vakum. Agar lebih rapi saya berikan kabel tis ya, men, untuk bagian kabel yang sudah selesai kita sambung. Oke, tahap yang terakhir pemasangan kontrol suhu. Oke, di sini ada 8 pin. Untuk pin 3 dan 4 itu adalah pin di bagian sensor suhunya. Akan kita sambung terlebih dahulu di bagian pin input AC 220 volt. Untuk kabel merah dan kuning ini adalah input AC 220 volt. Sedangkan kabel merah 2 yang saya pegang di tangan sebelah kiri itu adalah kabel ke bagian elemen pemanas. Oke, untuk kabel input AC 220 volt kita sambung jadi satu di salah satu kabel ke bagian elemen pemanas. Setelah kabelnya tersambung, kita tinggal masukkan di bagian input pin nomor 1. Lalu untuk kabel yang warna kuning itu adalah kabel dari AC 220 volt. Kita berikan potongan kabel lagi yang pendek seperti ini dan kita jadikan satu juga. Lalu tinggal kita pasang di bagian pin nomor 2. Setelah pin nomor 2 tersambung, untuk kabel yang pendek ini kita masukkan di pin nomor 5. Setelah pin nomor 5 terpasang, untuk kabel yang tinggal satu ini, men ya, ini adalah kabel dari elemen pemanas.
Kita masukkan di pin nomor 6. Oke, ini sudah selesai dan kurang lebih seperti ini men ya. Cara penyambungan antara input AC 220 volt ke bagian kontrol suhu dan elemen pemanas. Oh ya men, ini ada yang kelupaan, satu kabel belum terpasang, yaitu kabel dari sensor suhunya. Untuk kabel sensor suhu kita tancapkan di pin nomor 3 dan nomor 4. Jika sudah, yang terakhir kita kembalikan untuk cover penutup dari pin-pin sambungannya. Oke, ini sudah selesai men, tinggal kita balik saja dan kita masukkan di lubang yang sudah kita siapkan. Untuk pengunci dari kontrol suhu tidak lupa kita pasang juga. Lalu seperti biasa untuk perkabelan kita rapikan menggunakan kabel tis seperti ini men. Oh ya men, ada satu tahap lagi yang belum kita pasang, yaitu selang karet. Kebetulan selang karet yang saya gunakan sedikit bocor dan sudah saya tambal menggunakan double tip. Untuk cara pasangnya sangat mudah sekali, tinggal kita tancapkan saja di pentil ban yang mengarah ke elemen pemanas. Lalu untuk ujung satunya kita tancapkan di bagian input dari dinamo vakum. Oke baiklah men, akhirnya semua sudah selesai dan hasilnya kurang lebih seperti ini untuk rangkaian bagian dalam. Sangat sederhana, praktis dan mudah sekali untuk penyambungannya. Baiklah, kita lanjut untuk menutup covernya, lalu kita pasang untuk penggeser kawat bagian kanan dan kiri. Untuk penggeser kawat saya menggunakan pipa aluminium, diameternya 12,5 mm, sedangkan untuk panjangnya saya potong masing-masing 20 cm. Baiklah, jika kedua pipa sudah terpotong, kita pasang untuk siku L-nya di tiap ujung dari box separatornya. Oke, contohnya seperti ini, di tiap ujung sudah saya pasang untuk siku L seperti ini. Tinggal kita pasang saja untuk pipanya. Lalu tinggal kita kencangkan menggunakan sekrup seperti ini men. Oh ya, untuk pipa yang bagian dalam ini kebetulan sudah saya berikan kayu ya men, agar bisa kita sekrup. Ini baru yang terakhir ya men, penyekrupan cover bagian bawah. Akhirnya sudah selesai men, tinggal kita atur saja untuk kontrol suhunya. Oke, ini adalah sentuhan terakhir men, yaitu pemasangan logo The Man Project. Langkah pertama akan saya letakkan terlebih dahulu plat aluminium tipis. Setelah itu stiker The Man Project saya rekatkan. Sudah, begitu saja men. Jika sudah, untuk sekring pastikan sudah terpasang men. Ini saya menggunakan sekring kaca yang 5 ampere. Lanjut, untuk kabel PLN-nya pun juga kita siapkan seperti ini. Lalu tinggal kita tancapkan ke stop kontak dan kita tes. Untuk saklar utama di bagian belakang, indikator sudah menyala. Dan ini otomatis untuk kontrol suhu menyala men ya. Namun bisa kita matikan dengan menekan tombol power yang ada di depan. Oke lanjut, akan kita setting untuk kontrol suhunya. Pertama akan kita tekan tombol S, lalu di sini ada F1, F2, F3 dan juga F4. Namun kita akan setting di F1-nya saja men. Jika sudah di F1 kita tekan lama untuk tombol S-nya, lalu tinggal kita atur untuk tombol yang atas. Ini adalah tombol untuk menaikkan dan menurunkan suhu. Oke, ini akan saya set di suhu 75 derajat saja men. Karena pada umumnya untuk setelan suhu melepas sebuah kaca LCD ini disetting di 80 derajat. Namun kali ini saya akan setting saja di 75 derajat saja men. Jika sudah di 75 derajat seperti ini, tinggal kita lepas saja dan otomatis akan tersimpan. Untuk cara melihat sudah tersimpan atau belum, kita tekan saja tombol yang arah ke atas. Oke, sudah tersimpan, lanjut kita akan setting di F2-nya. Jika sudah di F2, kita tekan lama dan kita pilih saja ini adalah jeda dari minimal suhu. Jadi ketika suhunya turun di bawah 75 derajat, nanti akan otomatis nyala kembali men. Dan ini saya set di 0,5 saja. Oke, ini sudah tersimpan 0,5. Untuk suhu maksimalnya di 75 derajat.
Jadi nanti ketika suhunya turun di bawah 75 derajat dengan jeda 0,5 derajat akan otomatis nyala kembali untuk elemen pemanasnya hingga mencapai suhu 75 derajat. Dan kurang lebih settingannya seperti itu men. Dan semua ini bisa kalian atur sesuai dengan keinginan. Oke men, ini sudah menunjukkan angka 71 derajat di kontrol suhunya. Namun di termometer ini menunjukkan di 56 derajat. Namun akan jalan terus ya men ini untuk suhunya. Dan sedikit ada perbedaan antara termometer dan juga kontrol suhu. Karena memang untuk sensor dari kontrol suhunya ini sangat sensitif ya men. Jadi ketika kena panas sedikit sudah jalan untuk suhunya. Namun ini tidak masalah karena semua akan normal ketika nanti kita beri sebuah beban atau kita beri media seperti LCD yang hendak kita lepas. Oke, ini semakin akurat untuk termometernya sudah di angka 71 derajat, sedangkan yang di kontrol suhu ini menunjukkan 78 derajat. Dengan pencapaian suhu tersebut ini otomatis untuk elemen pemanas akan berhenti bekerja ya men. Jadi contohnya seperti ini. Ketika elemen sedang bekerja, di sini ada indikator yang menyala di bagian heat. Ini menunjukkan untuk elemen sedang bekerja. Namun ketika mencapai di 75 derajat, otomatis untuk elemen akan berhenti bekerja dan berkedip di atas. Dan di sini untuk suhunya masih berjalan, ini tidak masalah, kita abaikan saja karena memang untuk penyebaran panasnya masih berjalan. Dan ini contoh ketika suhunya mulai turun, nanti akan secara otomatis untuk elemen pemanas akan nyala kembali men di bagian bawah sini. Oke, ini sudah di bawah 75 derajat, otomatis akan berhenti ya men. Lalu akan menyala kembali dengan jeda 0,5 derajat. Ini untuk lampu indikator sudah menyala, menunjukkan elemen pemanas sedang bekerja. Dan ketika nanti suhunya mencapai di atas 75 derajat, otomatis terputus lagi men untuk elemennya. Oke, ini masih menyala untuk elemennya karena suhunya masih di bawah 75 derajat. Ketika mencapai 75 derajat seperti ini, otomatis lampu indikator mati dan pastinya elemen akan berhenti bekerja men. Jadi ini akan otomatis stabil di angka suhu yang sudah kita tentukan, dan semua ini bisa kalian atur sesuai dengan keinginan. Oh ya, sedangkan untuk tombol yang merah ini adalah untuk mematikan dan menghidupkan dinamo vakum. Untuk daya hisapnya ini benar-benar kuat sekali ya men. Jadi saking kuatnya untuk hisapannya, ini akan saya tes menggunakan lembaran stainless seperti ini. Dan dia mampu mengangkat bodinya sendiri ya men, dari hisapannya. Ini saya goyang-goyangkan pun juga tidak jatuh sama sekali men. Ini benar-benar kuat untuk daya hisapnya. Oke, ini benar-benar mantap sekali men. Oke, mari kita lanjut untuk pengetesan yang sesungguhnya, yaitu melepas antara LCD dan juga kaca touchscreen-nya. Kebetulan saya punya sebuah LCD yang rusak. Sebagai contoh, ini adalah LCD dari handphone Samsung. Tinggal kita letakkan saja seperti ini, dan jangan lupa sebelum kita lepas LCD kita pasang terlebih dahulu untuk karet separator. Dan pastikan untuk lubangnya itu pas dengan yang ada di aluminium separatornya. Setelah LCD kita letakkan, pastikan kita tunggu beberapa menit dan kita nyalakan untuk pompa hisapnya atau vakumnya. Oh ya, untuk melepas sebuah LCD pastinya kita perlu sebuah kawat pemisah LCD. Ini kebetulan saya punya dua tipe atau dua merek ya men. Yang satu mereknya Relief seperti ini, sedangkan satunya merek Sunshine. Dan ini untuk ukurannya berbeda ya men. Yang Sunshine ini ukuran 0,03 mm, sedangkan yang Relief ini untuk ukurannya 0,08 mm. Untuk uji coba kali ini saya akan menggunakan yang 0,08 mm saja men, karena dengan ukuran segini untuk kawat tidak mudah putus.
Oke, akhirnya sudah terbelah dan ini sangat mudah sekali men ya. Dan hasilnya seperti ini, terbelah dengan sempurna, namun untuk lemnya masih banyak sekali yang nyangkut, tapi tidak masalah, bisa kita bersihkan. Terus untuk kaca LCD-nya pun juga terbelah dengan sangat-sangat rapi dan sempurna. Oke, seperti ini. Namun untuk sisa lem memang masih banyak ini menurut saya, karena saya baru pertama kali ini men untuk membelah kaca LCD. Jika sudah berhasil terbelah seperti ini, saya akan lebih pede untuk membelah beberapa LCD lagi men. Kebetulan juga saya punya beberapa handphone yang touchscreen-nya itu pecah, namun untuk LCD-nya masih bisa menyala. Dengan mempunyai alat seperti ini, saya akan lebih pede dan pastinya akan saya ganti sendiri men untuk penggantian LCD daripada kita beli satu set touchscreen dan juga LCD-nya. Itu akan jauh lebih mahal dibandingkan kita beli touchscreen-nya saja. Oke men, mungkin sampai di sini dulu untuk video kali ini, yaitu bagaimana cara merakit separator LCD atau pemisah LCD touchscreen yang sangat mudah dan pastinya sangat sederhana. Share juga video ini ke seluruh orang yang ada di dunia ini, siapa tahu video ini bermanfaat bagi kalian dan mereka. Dan yang belum subscribe silahkan di subscribe, karena saya akan selalu membagikan video yang bermanfaat maupun tidak bermanfaat men. Oke, salam kreatif.